Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films dan kali ini saya akan membahas tentang kota Madripoor yang ditampilkan dalam series The Falcon and the Winter Soldier. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Ini adalah video kedua dari pembahasan saya mengenai series The Falcon and the Winter Soldier dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah negara di Kepulauan Indonesia. Madripoor merupakan sebuah pulau dan negara fiksi yang berada di Selat Malaka, antara Singapura dan Sumatera. Dan pulau ini sepertinya terinspirasi dari Singapura. Hal ini diperkuat dengan bendera mereka yang terdapat gambar singa khas Singapura. Dalam seri sendiri, Baki mengatakan kalau Madripoor sendiri berada di Kepulauan Indonesia. Walaupun begitu, tidak terlihat adanya orang Indonesia maupun Asia di pulau ini. Tetapi dalam komik sendiri terdapat candi yang mirip dengan candi Prambanan yang ada di Indonesia dan dikatakan kalau Indonesia telah mengklaim daerah Madripoor sebagai daerah Indonesia. Tetapi dalam komik juga mengatakan bahwa Madripoor tetap menjadi sebuah negara independen dan outside the law. Mungkin saja Madripoor punya otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pulau tersebut atau Madripoor layaknya Aceh dan Papua, tetapi belum diketahui pasti akan informasi tersebut. Madripoor pertama terlihat dalam dunia Marvel pada komik The New Mutants isu yang ke-32 dan dirilis pada Oktober 1985. Komik ini dibuat oleh Chris Claremont dan Steve Leialoha. Pulau ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Hightown dan Lowtown. Hightown merupakan tempat di mana para orang kaya, kemudian para kriminal kelas kakap, kemudian para pencuri dan kriminal-kriminal lainnya. Kemudian ada juga Lowtown, adalah tempat bagi para orang-orang miskin, rakyat jelata, dan orang kriminal-kriminal kelas teri lainnya yang berada di Madripoor. Madripoor dulunya adalah surga bagi para bajak laut karena tempatnya berada di luar hukum. Pulau ini juga tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dan tidak berlaku hukum internasional yang membuatnya sebagai tempat yang pas bagi para gembong kriminal dari seluruh dunia. Dan tempat ini sudah menjadi tempat yang seksi bagi para gembong kriminal tersebut dari dulu hingga sekarang untuk tinggal, bersembunyi, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang menyebabkan walau berada di Asia, kebanyakan penduduk Madripoor merupakan imigran dari penjuru dunia yang membuat bahasa di sana kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa tersebut juga adalah bahasa internasional. Kemudian selain Inggris, mereka juga menggunakan bahasa Perancis dan Filipina. Madripoor sendiri memiliki koneksi dengan berbagai villain dan superhero dalam dunia komik Marvel. Salah satunya para X-Men dan Captain America sendiri. Karena di awal saja saya sudah bilang kalau Madripoor pertama kali diperkenalkan dalam komik The New Mutants, maka dari itu Mutants jadi salah satu aspek penting dalam Madripoor. Mungkin ini akan menjadi awal dari diperkenalkannya mutant dan X-Men dalam dunia Marvel. Apalagi Wolverine sering sekali disinggung berada di negara ini. Kemudian X-Men juga membuat X-Mansion atau markas di pulau ini. Terakhir terlihat juga dalam series The Falcon and the Winter Soldier ada Princess Bar. Ini merupakan sebuah bar kecil tempat favorit buat Wolverine untuk minum dan nongkrong. Apakah Wolverine dan anggota X-Men lainnya sebenarnya sudah ada di Marvel Cinematic Universe dan berada di pulau ini? Mungkin saja. Tapi ini adalah sebuah bukti kecil akan kemungkinan X-Men berada di semesta Marvel. Bahkan Madam Hydra yang juga terlihat di series The Falcon and the Winter Soldier dalam komik adalah seorang mutant bernama Viper dan pernah menjadi pemimpin dari Madripoor. Tetapi dalam versi MCU-nya, Sharon Carter alias Power Broker lah pemimpin dari Madripoor yang dalam episode terakhir series ini kembali ke Amerika Serikat setelah dirinya telah diampuni oleh pemerintah. Sharon Carter sepertinya bakalan menjadi ancaman bagi para Avengers kelak setelah terlihat dalam post-credit scene bakalan melebarkan sayap bisnisnya di Amerika Serikat. Dia bakalan kembali menjadi agen Amerika yang membuatnya punya akses terhadap senjata dan teknologi tinggi milik negeri Paman Sam tersebut. Power Broker sepertinya bakal menjual barang-barang ini kepada para pembeli termasuk kriminal di luar sana. Apalagi di Madripoor sendiri, Sharon memiliki galeri seni yang semua isinya adalah curian dan diganti dengan replika palsu. Dan hal tersebut bisa saja terjadi kepada senjata-senjata yang ada di Amerika Serikat sekarang. Selain itu, mayoritas penganut agama di Madripoor adalah Hindu. Mereka menyembah seorang dewi Davinaka dan memiliki sebuah kuil sendiri bernama Temple of Davinaka. Dan itu mungkin
yang jadi candi yang saya bahas tadi di awal, tapi mungkin saja juga tidak. Davi Naga dikatakan sebagai seorang pelindung bagi semua naga yang ada di dunia, dan benar, di bawah tanah Madripoor terdapat naga yang juga dalam komik pernah dibangkitkan oleh The Hand demi melancarkan aksi jahatnya. Mungkin kalian tahu The Hand dari serial Iron Fist dan The Defenders, karena di series tersebut, tepatnya di Defenders, mereka juga menggali ke bawah tanah, tepatnya di kota New York, dan seperti apa ya, mengambil bagian-bagian dari sebuah naga yang ada dan terkubur di bawah New York. Mungkin itu saja profil singkat dari Madripoor, karena kalau dibahas lebih lanjut lagi bakalan panjang banget, karena Madripoor sendiri sangat erat kaitannya dalam dunia komik Marvel dan sering dimention dalam komik. Komen di bawah bagaimana menurut kalian tentang Madripoor. Apakah kalian senang dan ingin melihat bahwa Indonesia bisa masuk ke dalam Marvel Cinematic Universe dan lebih diperkenalkan? Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman grup kalian, follow IG saya di Alfat Films, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, cut the beat.